Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu presentator dan teman-teman mahasiswa semua yang hadir pada forum pada sore hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Mbak Fendri Azahra selaku presentator kita pada hari ini, dan yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa yang mengikuti forum pada sore hari ini. Saudara-saudara yang kami hormati, seperti yang sudah kita tahu, pada sore hari ini akan dilaksanakan presentasi artikel ilmiah yang berjudul Kecemasan Matematika pada Siswa yang akan disampaikan oleh Mbak Fendri Azahra. Sebelum melakukan presentasi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu peraturan untuk kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, pemateri akan diberi waktu selama 15 menit untuk menyajikan materi. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak boleh ada interupsi, atau teman-teman semua harus mematikan mikrofon. Dan yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materi, baru dilaksanakan sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai pada kegiatan sore hari ini atau pada forum kali ini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk pemateri atau presentator kepada Mbak Fendri Azahra. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan artikel yang telah disusun. Izin share screen ya. Ya, silahkan Mbak. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah terlihat, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendri Azahra, NIM 29 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Kecemasan Matematika pada Siswa. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang penting untuk dipelajari, karena ilmu pengetahuan sangat berperan penting untuk ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Jadi, matematika ini merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan pada pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah. Namun, dalam mempelajari matematika, itu tidak mudah. Ada beberapa hambatan yang dilalui ketika kita mempelajari mata pelajaran matematika. Nah, salah satu hambatannya adalah kecemasan matematika. Kecemasan matematika ini adalah suatu rasa tidak nyaman yang sering muncul dalam diri sendiri. Kecemasan akan timbul akibat sifat negatif terhadap matematika yang secara berulang kali saat peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal maupun ujian. Lalu, ada beberapa peneliti yang sudah meneliti tentang kecemasan matematika. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada artikel saya akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecemasan matematika, terus pengaruh kecemasan matematika terhadap hasil belajar siswa, serta cara mengurangi atau mengatasi kecemasan matematika. Metode penelitian. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengajian ini adalah studi literatur. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapat kesimpulan mengenai kecemasan matematika pada siswa. Hasil dan pembahasan. Ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama, faktor-faktor penyebab kecemasan matematika. Yang kedua, pengaruh kecemasan matematika terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, ada cara mengurangi kecemasan matematika. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu kecemasan matematika. Jadi, kecemasan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang, baik berupa perasaan takut, tegang, ataupun cemas dalam menghadapi persoalan matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Orang yang memiliki kecemasan matematika cenderung menganggap matematika sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Perasaan tersebut muncul karena beberapa faktor, baik itu berasal dari pengalaman pribadi terkait guru, ataupun dari faktor ejekan teman karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, yang pertama adalah faktor penyebab kecemasan matematika.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anditya tahun 2016 menerangkan bahwa kecemasan matematika tidak disebabkan oleh faktor tunggal saja, tetapi banyak faktor penyebab yang saling berkaitan. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama, kondisi situasi kelas yang kurang kondusif. Yang kurang kondusif yang dimaksud adalah situasi kelas yang gaduh sehingga konsentrasi belajar siswa menurun sehingga siswa tidak dapat memahami materi dengan baik. Hal itu menyebabkan siswa merasa khawatir ataupun merasa cemas. Nah, di sini guru berperan penting untuk mengkondisikan kelas supaya tenang agar siswa dapat mempelajari materi dengan baik. Lalu yang kedua, lemahnya kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Hal ini yang dimaksud adalah kurang sesuainya metode pembelajaran yang digunakan terkait dengan materi pelajaran maupun gaya belajar siswa dan juga media pembelajaran yang digunakan sehingga tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi siswa sulit dalam memahami materi. Lalu yang ketiga, matematika memiliki banyak rumus. Siswa merasa cemas karena matematika memiliki banyak rumus yang mungkin mereka tidak bisa pelajari semuanya dan tidak bisa mengaplikasikannya pada soal-soal. Lalu yang keempat, harapan dari keluarga agar mendapat nilai yang bagus. Dalam hal ini, biasanya keluarga menuntut anaknya untuk mendapatkan nilai matematika yang bagus. Jadi, jika siswa tidak mendapatkan nilai yang bagus, dia akan merasa khawatir. Lalu yang kelima adalah siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, kemudian Saputra tahun 2014 juga menyatakan terdapat 3 tipe orang yang merasa cemas terhadap matematika, yaitu orang yang hafal matematika tetapi mereka tidak mengaplikasikan konsep yang diperoleh. Jadi misalkan ada siswa, dia bisa paham konsep-konsep rumus matematika tapi tidak bisa mengaplikasikannya terhadap soal-soal matematika. Lalu yang kedua, orang yang menghindari matematika. Lalu yang ketiga, orang yang merasa tidak kompeten dalam bidang studi matematika. Topik yang kedua adalah pengaruh kecemasan matematika terhadap hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Purwanto, yang pertama, faktor bahan atau hal yang dipelajari. Faktor ini menentukan bagaimana proses dapat berlangsung dan bagaimana hasilnya agar dapat sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terdiri atas 2, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami ini seperti temperatur udara, kelembapan, pencahayaan, dan lain-lain. Lalu lingkungan sosial ini adalah lingkungan sosial yang baik berwujud manusia maupun hal-hal lain yang berpengaruh langsung dalam proses dan hasil belajar siswa. Misalkan ketika siswa belajar, ada manusia atau seseorang yang berjalan mondar-mandir di depannya, maka konsentrasinya akan menurun sehingga dia merasa khawatir dan terganggu. Lalu yang ketiga ada faktor instrumental. Faktor yaitu faktor pemanfaatan kurikulum, bahan ajar, sarana, dan fasilitas yang ada. Lalu yang keempat adalah faktor kondisi individu siswa, meliputi kondisi fisiologis berupa kondisi fisik dan kondisi panca indera. Lalu yang kedua ada kondisi psikologi berupa bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Rusmono tahun 2014 juga melakukan penelitian pengaruh strategi belajar dan kecemasan matematika terhadap hasil belajar siswa. Nah, sampel strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran ekspositori dan problem-based learning. Berdasarkan penelitiannya yang dilakukan pada siswa SMKN 39 Jakarta diperoleh, terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran dan kecemasan matematika terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian kelompok siswa yang memiliki kecemasan tingkat tinggi dan mengikuti strategi pembelajaran dengan PBL memiliki nilai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori. Tetapi kelompok siswa yang memiliki kecemasan matematika rendah dan mengikuti strategi pembelajaran PBL memiliki nilai hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Hartanti, perasaan cemas akan berdampak pada hasil belajar matematika karena kecemasan merupakan
melakukan perlawanan terhadap perasaan cemas. Pada suatu kondisi, kegiatan siswa akan terganggu yang menimbulkan siswa tidak berdaya untuk merubah kondisi dan menyebabkan siswa menjadi kurang percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Nah, ketika kecemasan dapat terkontrol, siswa dapat lebih mempersiapkan diri dalam pembelajaran. Namun, ketika siswa tidak dapat mengontrol tingkat kecemasannya, menyebabkan siswa kesulitan serta takut terhadap pelajaran matematika yang akhirnya menyebabkan hasil belajar dalam matematika rendah. Topik yang ketiga adalah cara mengurangi kecemasan matematika. Salah satu cara mengurangi kecemasan matematika yaitu dengan cara menggunakan media pembelajaran matematika berbasis kartun. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maharani tahun 2016, menggunakan media berbasis kartun cukup efektif untuk mengurangi kecemasan matematika. Nah, dalam menggunakan media berbasis kartun ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap pendefinisian. Nah, di sini diperoleh informasi bahwa dalam proses belajar mengajar, guru ini menggunakan media pembelajaran sebagai alat penunjang pembelajaran. Lalu yang kedua ada tahap perancangan. Nah, pada tahap ini media bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini ada 2, yaitu uji kelayakan produk dan juga validasi ahli. Jadi setelah dirancang, ini melalui tahap uji validasi ahli dulu. Nah, jika medianya dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran, maka akan dilaksanakan uji kelayakan produk. Nah, yang tahap keempat adalah tahap penyebaran. Nah, jika pada saat tadi uji kelayakan produk tidak ada revisi, maka bisa langsung digunakan sebagai media pembelajaran kepada siswa. Tetapi jika pada uji kelayakan produk terdapat revisi, maka terlebih dahulu diperbaiki kembali. Kemudian Blazer juga mengungkapkan strategi untuk mengurangi kecemasan matematika. Yang pertama, strategi guru untuk mengurangi kecemasan matematika antara lain. Yang pertama, kembangkan keterampilan yang kuat dan sikap positif terhadap matematika. Lalu yang kedua, hubungkan matematika dengan kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, dorong pemikiran kritis. Yang selanjutnya, mendorong pembelajaran aktif, mengakomodasi gaya belajar siswa yang bervariasi, kurangi penekanan pada jawaban yang benar, dan kecepatan komutasi. Lalu, atur siswa ke dalam kelompok pembelajaran kooperatif dan berikan dukungan. Lalu, hindari menempatkan siswa dalam situasi yang memalukan. Contohnya, menggunakan matematika sebagai hukuman. Lalu, gunakan teknologi dalam kelas sebagai media pembelajaran. Lalu, singkirkan kesalahpahaman yang merugikan. Kemudian, gunakan berbagai teknik penilaian. Lalu, persiapkan siswa untuk pengujian lebih lanjut. Nah, yang kedua ada strategi orang tua untuk mengurangi kecemasan matematika. Antara lain, jangan mengungkapkan sikap negatif tentang matematika kepada anak. Lalu, jangan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi, jangan terlalu berharap kepada anak untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Lalu, yang ketiga, berikan dukungan kepada anak. Lalu, pantau perkembangan anak dan tunjukkan penggunaan positif matematika untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada strategi siswa untuk mengurangi kecemasan matematika, yaitu yang pertama berlatih menyelesaikan soal matematika setiap hari, menggunakan teknik belajar yang baik, kemudian belajar sesuai gaya belajarnya sendiri, kemudian jangan hanya mengandalkan memori, tetapi mengandalkan beberapa sumber-sumber materi yang terpercaya. Lalu jangan malu untuk meminta bantuan kepada teman maupun kepada guru. Kemudian praktikkan teknik relaksasi supaya belajarnya tidak terlalu sepanang. Nah, kesimpulan dari artikel saya adalah kecemasan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang, baik berupa perasaan takut, tegang, maupun cemas dalam menghadapi persoalan matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Kecemasan matematika tidak disebabkan oleh faktor tunggal saja, tetapi banyak faktor penyebab yang saling berkaitan. Faktor tersebut bisa berasal dari diri sendiri, orang lain, suasana, kondisi, dan lingkungan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecemasan matematika
berpengaruh pada hasil belajar matematika serta memiliki hubungan yang negatif, yang berarti semakin tinggi kecemasan akan berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kecemasan matematika siswa akan berpengaruh terhadap tingginya hasil belajar yang diperoleh. Nah, untuk mengurangi kecemasan matematika dapat dilakukan dengan cara memotivasi siswa, misalkan dengan menanamkan rasa percaya diri, menghilangkan prasangka negatif, menciptakan keadaan rileks, menciptakan suasana hati, dan lingkungan yang tenang, dan sebagainya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Fentri Azahra. Sebelumnya saya ingin menjawab salamnya ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk ke sesi yang selanjutnya, saya jadi teringat tadi Mbak Fentri sudah mengenalkan dirinya. Saya perkenalan ya Mbak, saya Lutfiana Mila Susanti dengan nomor induk mahasiswa 1801060031. Ya, karena tadi Mbak Fentri Azahra sudah menyampaikan mengenai artikel ilmiahnya, acara yang selanjutnya langsung saja untuk sesi tanya jawab. Ya, sebelum melaksanakan sesi tanya jawab, saya sampaikan terlebih dahulu untuk peraturannya. Untuk mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilahkan, namun untuk menyampaikan terlebih dahulu NIM dan namanya, lalu silahkan memberikan pertanyaan, cukup satu saja dan pertanyaan tersebut jelas. Setelah itu langsung dijawab oleh pemateri. Ya, kepada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk langsung mengaktifkan mic-nya. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan Mbak Dian. Perkenalkan, nama saya Dian Riandani, NIM 1801060030. Izin bertanya kepada Mbak Fentri, apakah siswa yang mengalami kecemasan matematika dapat menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mempelajari materi matematika? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Dian atas pertanyaannya. Sudah cukup jelas, Mbak Fentri? Cukup jelas. Oke, saya persilakan kepada Mbak Fentri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dian. Jadi pertanyaannya adalah apakah siswa yang mengalami kecemasan matematika dapat menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar? Jadi menurut saya, iya, karena kecemasan matematika ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jika dari dalam diri siswa tersebut sudah tertanam rasa takut dan rasa tegang terhadap matematika, maka siswa tersebut akan kurang suka dan akan menghindari matematika. Nah, hal itu akan berakibat siswa kesulitan dalam memahami materi. Nah, lalu faktor yang kedua adalah suasana ketika belajar. Dalam belajar itu suasana harus tenang supaya siswa dapat berkonsentrasi dan dapat memahami materi dengan baik. Nah, tetapi jika suasananya gaduh, maka konsentrasi akan menurun. Nah, hal ini akan menyebabkan siswa tersebut merasa cemas dan khawatir, nah yang menyebabkan siswa tersebut kesulitan dalam belajar. Lalu faktor yang ketiga adalah saat akan dilaksanakannya ujian. Biasanya pada saat akan ujian, siswa ini cemas dan takut tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, perasaan cemas ini juga timbul akibat perasaan cemas ini biasanya menyebabkan siswa mengalami kesulitan saat memahami materi. Jadi ini berakibat juga terhadap hasil ujian siswa yang diperoleh kurang maksimal. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih kepada Mbak Fentri atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Apakah sudah cukup jelas, Mbak? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak Fentri. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Mbak Dian yang telah bertanya, dan semoga jawabannya cukup jelas dan menambah wawasan kita ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fentri Azahra yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Fentri, teman-teman.
Ya, terima kasih Mbak Fendri telah memberikan wawasan baru kepada kita mengenai kecemasan matematika pada siswa, sehingga di masa depan kita semoga menjadi pendidik ataupun sekarang menjadi calon pendidik yang mampu menghilangkan ataupun mengurangi rasa cemas pada diri siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena sepertinya sudah tidak ada yang akan bertanya lagi dan penyampaian dari Mbak Fendri juga sudah cukup jelas, saya ingin sedikit mengambil kesimpulan dari yang Mbak Fendri paparkan. Banyak sekali faktor-faktor yang mendasari pada kecemasan dalam matematika. Namun kita semua pasti memiliki cara dan pasti memiliki solusi untuk mengurangi kecemasan tersebut. Ya. Untuk materi ataupun artikel nanti akan diberikan di akhir forum melalui pesan pribadi masing-masing. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Fendri Az-Zahra karena telah menyampaikan materi yang luar biasa dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, untuk hadirin semua, untuk teman-teman mahasiswa semua, demikianlah presentasi artikel ilmiah pada sore hari ini. Semoga memberikan dampak positif kepada kita dan kita menjadi calon pendidik yang baik dan serta di masa depan nanti akan menjadi pendidik yang dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh hadirin dan presentator kita pada sore hari ini. Demikian acara kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya Lutfiana Mila sebagai moderator mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu di forum-forum ilmiah selanjutnya ataupun diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.